Halo sobat-sobat yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa bersama saya Deska Dwi Kurnianto dan saya Suster Norbertin OP. Ya, pada kesempatan kali ini saya dan Suster Norbertin akan membawakan suatu tema, yaitu mendengarkan sebuah bentuk partisipasi mencerminkan pembaruan yang hakiki. Bersama dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan tema ini, yaitu yang berdasarkan pada dokumen gereja sinodalitas. Dalam konten ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengalaman Suster Norbertin juga dalam mendengarkan merupakan partisipasi yang mencerminkan sebuah pembaruan yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pengalaman mengenai mendengarkan dari Suster Norbertin, dan bagaimana Suster Norbertin dalam hal mendengarkan ini bisa memaknai sebuah partisipasi dalam pembaruan yang hakiki? Baik, terima kasih Mas Deska untuk pertanyaannya. Kalau mengenai pengalaman mendengarkan, tentunya saya sangat-sangat memiliki pengalaman tersebut. Karena kita diberikan dua telinga oleh Tuhan, maka saya memiliki pengalaman mendengarkan. Nah, bagi saya Mas Deska, mendengarkan bukanlah sesuatu yang gampang ya Mas ya. Ini sesuatu hal yang sulit. Apalagi ketika teman kita bercerita, kita mendengarkan, itu kadang merasa bosan. Apalagi itu ceritanya lama sekali ya. Kadang tuh di dalam hati tuh kapan selesainya, kok ngobrol terus begitu ya. Ini menjadi tantangan bagi saya dalam hal mendengarkan. Nah, namun saya bersyukur Mas Deska, di mana dokumen sinodalitas mengajarkan banyak hal bagi saya tentang mendengarkan. Nah, dan ternyata di dalam sinodalitas ini mendengarkan menjadi sebuah partisipasi di dalam pembaharuan yang hakiki katanya Mas. Dan ternyata juga dengan partisipasi itu membuat saya, atau mungkin Mas Deska begitu ya, akhirnya kita bisa mendengarkan teman berbicara kita. Letak partisipasi ketika mendengarkan itu di saat saya mendengarkan dengan baik secara utuh, secara ya tidak tadi itu pikirannya kemana-mana ketika Mas Deska mungkin ngobrol lalu saya membuat adegan-adegan dalam diri saya supaya saya juga ngobrol. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh sinodalitas, tapi kita mendengarkan secara utuh dan akhirnya ya membuat kita bahagia. Dari situ letak partisipasi yang tadinya bosan menjadi bahagia kalau kita memaknai menurut sinodalitas. Begitu Mas Deska. Begitu Suster. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mendengarkan tuh terdengar seperti hal yang mudah, tapi ada sesuatu yang benar-benar harus kita lakukan, yaitu menghadirkan diri kita juga dalam obrolan itu, dalam mendengarkan. Iya Mas. Lalu Suster, dari Suster tadi kan menyebutkan dokumen gereja tentang sinodalitas. Betul sekali. Dari sinodalitas ini, mengapa mendengarkan itu sangat penting? Iya, baik. Dari ajaran sosial gereja yang maksudnya yang terkait dari sinodalitas, di sini sangat-sangat digarisbawahi bahwa prinsip-prinsip di dalam sinodalitas, komunikasi itu sangat penting. Nah, di dalam komunikasi ada sebuah keterlibatan, ada kolaborasi, dan di dalam gereja ini diharapkan begini, tidak sibuk dengan diri sendiri. Terlebih saat sekarang zaman now ya, zaman yang dibilang zaman canggih, kaum muda terlebih sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika berkomunikasi, tidak berkomunikasi secara komunikasi, tetapi sibuk sendiri begitu Mas. Maka ya sekali lagi gereja mengajarkan bahwa dalam proses sinodalitas dan
berkaitan dengan mendengarkan sangat penting untuk kita semua, sangat penting untuk pihak kita dimanapun berada, yang tentunya tujuannya adalah untuk saling mendengar dengan tulus, terbuka, tanpa tentunya tanpa prasangka atau penilaian yang buruk begitu Mas. Salah satu hal penting ketika di tahun 2021 Paus Fransiskus menyerukan itu Hari Komunikasi Sedunia. Jangan bergosip, jangan gosip begitu. Nah, gosip, kalau kita dengar gosip itu digosok makin sip ya Mas ya, digosok makin sip. Saya merenungkan bahwa mengapa Paus ini menyerukan hal seperti itu, tentu ada alasannya Mas. Alasannya adalah dapat menyebabkan gosip itu dapat menyebabkan konflik yang merusak reputasi seseorang. Contohnya Mas ya, kita bicara ngobrol lalu saya menjelekkan Mas ke orang lain, padahal itu belum tentu benar, itu merusak reputasi Mas Deska dan juga merusak hubungan tentunya. Maka oleh karena itu mari kita diserukan oleh Paus menghindari gosip dan berkomunikasilah kita secara baik-baik, berkomunikasi dengan kasih dan juga berkomunikasi secara bijak, karena ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, bijak, di situ muncul nilai-nilai yang bagi kita nanti memperbaharui hidup kita secara hakiki. Tadi itu temanya begitu Mas Deska. Ya, gitu Suster. Jadi benar banget nih yang Suster bilang tadi, bahwa saya pun juga sebagai anak muda terkadang kita kalau ngumpul, karena zaman now ini kita fokus sama diri kita sendiri, dan terkadang juga dalam obrolan kita malah ngomongin orang lain. Itu udah hal biasa ya Mas ya. Benar sekali. Baik Suster, nah tadi kan Suster sudah membicarakan atau menjelaskan tentang dokumen sinodalitas. Ya. Nah, dari dokumen sinodalitas itu, dan kita sebagai, mungkin dari Suster sebagai seorang calon, kita berdua calon katekis. Nah, ini ada nggak sih hal yang berkaitan dengan kitab suci, ayat kitab suci yang juga membahas mengenai mendengarkan? Oh iya, tentunya ada Mas. Kita ini kan kuliah katekis ya, katekesi. Tentunya kita tidak lepas dari kitab suci. Nah, teman-teman kaum muda, kalau kita lihat tema tadi mendengarkan, ada nggak sih bagaimana pandangan kitab suci? Nah, di dalam Injil Markus bab 4 ayat 23, di mana dikisahkan saat Yesus mengajar tentang perumpamaan kepada banyak orang di tepi Danau Galilea. Di sana ia mengatakan, "Dengarkanlah dengan baik-baik, jangan sampai yang kuajarkan masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri." Maksud dari Injil Markus ini adalah di mana kita semua mengetahui bagaimana cara mendengarkan. Mendengarkan merupakan suatu faktor penting dalam hal. Nah, kita kaitkan sedikit sinodalitas, yaitu tadi juga berjalan bersama dengan Allah, dan kemampuan kita menghasilkan buah dari kerajaannya, kemampuan kita mendengarkan. Namun kini hidup dalam sebuah dunia yang hingar-bingar, yang serba canggih, yang dipenuhi tawaran-tawaran yang wow gitu ya, kadang menjadi sumber pelanturan dan mengganggu konsentrasi kita, yaitu dalam proses mendengarkan. Itu tadi Mas Deska kan
kami kaum muda seringkali sibuk dengan diri sendiri. Dan zaman sekarang media sosial yang hingar-bingar, yang tawarannya sungguh luar biasa ini ternyata menjadi bentuk pelanturan proses mendengarkan. Nah, di dalam Markus 4 ayat 24 juga kita sungguh-sungguh diminta memperhatikan apa yang kita dengarkan. Di tengah-tengah berbagai macam hiruk pikuk dan pelanturan ini, bagaimana kita caranya supaya dapat mendengarkan suara Allah? Nah, suara Allah tentunya yang lemah lembut ya. Suara Allah bukan seperti ini kita bisa ngobrol berdua, tetapi itu mendengarkan dengan hati, dengan keheningan, lembut begitu. Yang jelas terkadang atau seringkali kita harus mencondongkan telinga hati, Mas Deska dan teman-teman kaum muda, mencondongkan hati telinga kepadanya, tentunya Allah sendiri. Atau mungkin kita ya menjaga keheningan dalam hati, dan dari semua apa yang saya pelajari dari sinodalitas ini dan juga melihat pandangan Injil ini, saya pun diajak menyadari bahwa dari pengalaman yang saya miliki tadi saat menjadi pendengar yang baik, tidak sekali jadi sih ya Mas ya, ada proses pendengar yang baik. Saya menemukan Allah dalam diri orang yang saya ajak berbicara ataupun saya diajak berbicara seperti ini, menghadirkan Allah. Karena pada saat saya mampu mendengarkan secara utuh, holistik, menyeluruh, mendengarkan, tidak hanya mendengar tapi ada mendengarkan, saya diperbaharui, diteguhkan dari cerita Mas Deska, mungkin dari cerita lawan saya berbicara, bahkan menjadi motivasi buat saya untuk memperbaiki diri saya sendiri, untuk jadi lebih baik dari hari ke hari. Begitu Mas, jadi berkaitan pandangan biblis di mana Yesus mengajarkan jangan memasukkan dari telinga kanan, mengeluarkan dari telinga kiri. Begitu. Terus ya suster. Iya. Jadi itu teman-teman, Tuhan Yesus pun juga ternyata ada dalam Injil mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh dapat mendengarkan orang lain, untuk mendengarkan ketika kita sedang berkomunikasi bersama orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya suster, apa nih yang bisa kita atau saya sebagai orang muda di zaman sekarang ini dalam hidup sehari-hari itu untuk mampu sesuai dengan dokumen sinodalitas tadi bisa mendengarkan daripada mencoba untuk mendengarkan daripada didengarkan. Oh iya, baik. Kalau dalam hal penerapan ya, hal penerapan sekali lagi tidak gampang Mas. Semua butuh proses. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki dan melalui dokumen sinodalitas, ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Tentunya yaitu pertama terbuka dulu Mas. Kita terbuka dulu ya. Kita belajar untuk terbuka mendengarkan diri kita sendiri dengan sepenuh hati. Maka dengan itu kita baru bisa mendengarkan sesama kita. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, pada saat kita menjadi pendengar, kita harus hadir sepenuhnya pada siapapun saat kita berkomunikasi itu berlangsung. Jadi bukan ketika kita berbicara seperti ini saya sibuk dengan HP saya, sibuk dengan gadget saya, bukan itu. Kita hadir sepenuhnya. Lalu di situ kita bisa belajar juga tumbuh nilai kerendahan hati, pengosongan diri. Ketika kita mendengarkan dengan fokus, disitulah tumbuh rasa empati, rasa simpatik terhadap orang yang berbicara bersama dengan kita. Lalu poin yang ketiga tidak kalah penting juga,
Mas Deska. Di sini tadi di awal saya juga sudah menjelaskan sedikit seruan dari Bapak Paus Fransiskus ketiga. Ini sangat penting untuk kita orang muda zaman sekarang, tidak gosip ataupun menguping. Meskipun kita punya telinga dua, jangan disalahgunakan ya teman-teman kaum muda ya. Jangan menguping. Saya sendiri setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus pada tahun 2021 di dalam dunia komunikasi sedunia, Hari Komunikasi Dunia. Jadilah seorang pendengar yang baik untuk mendengarkan dan menyampaikan isi yang benar dari apa yang didengar. Jadi tidak gampang juga memberitakan hoax ya Mas ya. Hoax yang sekarang di mana-mana tuh, baik itu channel YouTube, Instagram, macam-macam, banyak sekali hoax. Maka di sini kita mendengarkan dengan baik, mencerna dengan baik supaya apa yang kita katakan itu adalah hal yang baik, bukan hoax. Nah, dari mendengar kita juga dilatih untuk setia dan menghargai sesama kita. Begitu, menghargai sama kita. Ini yang bisa saya berikan, mungkin saya jelaskan. Begitu Mas. Terima kasih Suster. Nah, jadi diingat ya teman-teman, ada 3 poin penting tadi yang Suster Norbertin sharekan kepada kita tentang penerapan, coba untuk menerapkan ini dalam keseharian kita, yaitu pertama terbuka, tadi ada hadir secara penuh ketika berkomunikasi, dan yang ketiga yaitu pesan dari dokumen sendiri, yaitu tidak gosip dan menguping. Terima kasih Suster Norbertin atas sharing yang diberikan tadi. Semoga dapat menyadarkan saya dan teman-teman di rumah terkait menjadi pendengar yang baik, yang mampu mencerminkan suatu pembaruan yang hakiki. Iya, betul. Nah, semoga sharing katekesi digital kali ini menjadikan kita pendengar yang baik bagi diri sendiri, sesama, dan Allah. Seperti apa yang diungkapkan oleh Santo Agustinus, yaitu jangan menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telinga di hatimu. Sampai jumpa dalam konten katekesi selanjutnya. Dadah.